Selamat pagi rekan-rekan. Saya mungkin akan sering menggunakan selamat pagi, walaupun mungkin siarannya atau rekamannya itu siang atau sore supaya untuk menunjukkan semangat di pagi hari. Saya mencoba untuk membuat video ini, mengisi channel saya untuk berbagi atau untuk berlatih ya, untuk melatih diri saya sendiri bagaimana menyampaikan materi. Dan saya akan mencoba mengambil salah satu topik yang kebetulan saya pelajari juga. Jadi saya belajar sekaligus saya sharekan ke rekan-rekan dari channel YouTube Kamu Lupa. Judulnya adalah 7 hard skill untuk zaman now. Nah, saya sendiri juga mencoba mengevaluasi, dan ada beberapa rekan yang lainnya juga memberi tanggapan akan video dari channel Kamu Lupa ini. 7 hard skill untuk zaman sekarang ya, untuk zaman now. Yang pertama adalah penulis. Orang menulis artikel atau menulis iklan mungkin ya, menulis cerpen dan menulis novel dan sebagainya. Dan salah satu masukannya adalah artikel yang ditulis itu bisa dimasukkan ke Kompasiana. Saya tidak tahu bagaimana perhitungan Kompasiana memberi nilai rupiah dari artikel yang dibagikan, apakah itu gratis atau seperti apa, saya kurang begitu paham. Tetapi yang disampaikan di channel YouTube itu adalah yang pertama, hard skill itu adalah menulis. Saya rasa ini hal yang baik. Kalaupun menulis ini tidak bisa dirupiahkan, bisa sebagai hobi, bisa juga menulis blog pribadi ya, di Blogger atau WordPress dan lain-lain. Yang kedua, hard skill yang kedua adalah editor video atau video editor. Bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP atau yang ada di laptop mungkin ya, seperti Filmora, CapCut, Power Director dan lain-lain. Jadi di video editor itu bisa merekam video, kemudian bisa menggabungkan video yang direkam itu dengan beberapa gambar, menambahkan tulisan, menambahkan musik dan lain-lain. Cuma ada juga yang memberi masukan kalau menyampaikan materi yang perlu penekanan, mungkin background musik itu bisa dihilangkan karena beberapa orang terganggu dengan background musik. Jadi lebih baik polosan saja sehingga kata-kata kita itu terdengar lebih jelas. Hard skill yang ketiga adalah pengisian suara atau voice over. Ini untuk artis mungkin ya, atau mengisi film kartun atau apa ya. Seperti itu pengisian suara. Maksudnya pengisian suara ini bisa juga berarti kita membuat podcast. Kalau podcast itu bisa diupload di Spotify. Podcast itu kan suara saja seperti orang mendengar radio seperti itu. Bagi beberapa orang yang tidak terlalu suka tampilan video, podcast ini bisa membantu. Bagi saya sendiri lebih baik YouTube. YouTube itu kan audio visual, jadi bukan hanya audio suara, tetapi juga ada videonya, ada gambarnya, ada video gambar bergerak atau kamera begitu ya. Itu lebih efektif dan paling efektif menurut saya. Saya juga belajar dari Najwa Shihab. Salah satunya dia pernah menyebutkan bahwa dia tidak membutuhkan bukan Najwa Shihab tetapi Marissa Anita. Dia tidak membutuhkan Instagram karena Instagram itu mungkin sudah terlalu banyak yang dimuat di sana dan beberapa informasi mungkin tidak sesuai dengan kita. Tetapi kalau di YouTube itu kan banyak informasi yang bisa kita pelajari, dari belajar memasak, belajar menulis, belajar editing video dan sebagainya, yang disampaikan lebih jelas karena ada suara dan juga ada videonya. Seperti itu. Hard skill yang keempat adalah fotografi. Fotografi ini membutuhkan kamera yang bagus. Kamera yang bagus, kalau kita beli kamera DSLR atau mirrorless,
itu kan mahal, 3 juta, 8 juta, 6 juta, dan sebagainya. Cara untuk menyiasatinya bisa menggunakan HP yang memiliki kamera yang bagus, atau HP yang memiliki perekam video yang bagus, sehingga gambar yang dihasilkan itu juga bagus, video yang dihasilkan juga bagus. Fotografi, hasil dari foto yang kita jepret itu konon bisa dimasukkan ke Shutterstock, dan saya sekali lagi tidak tahu bagaimana setelah mengupload foto di Shutterstock itu bisa menghasilkan rupiah. Itu saya kurang paham, apakah nunggu ada pembeli kemudian transfer ke Shutterstock, kemudian Shutterstock transfer ke kita, atau bagaimana. Itu yang saya kurang pernah mengalami hal itu dan tidak tahu mekanisme atau cara kerjanya. Hard skill yang kelima adalah desain grafis. Desain grafis pada umumnya menggunakan Photoshop, menggunakan CorelDRAW. Kalau saya sih menggunakan Canva, ya lebih mudah. Setelah Canva itu ada lagi, saya lupa namanya, itu katanya bisa jauh lebih mudah daripada Canva. Bibli tidak salah, ya nanti bisa ditaruh, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan di desain grafis ini bisa juga bergabung di project.com atau 1000.com. Itu saya juga belum pernah mencoba. Hard skill yang keenam adalah coding. Coding ini seperti programmer gitu ya. Menurut bahasa saya, coding itu adalah programmer, dan ini tidak semua orang. Mungkin orang-orang yang pernah menempuh pendidikan programmer, IT begitu ya, atau di sekolah komputer, atau orang-orang yang punya minat dan belajar secara otodidak. Ini sulit, dan tidak semua orang bisa coding ini. Walaupun sekarang ada juga program coding itu untuk anak-anak, membuat robot, membuat mobil, dan sebagainya. Hard skill yang ketujuh adalah reseller. Reseller atau dropship. Ini mudah, dalam arti kita menjual kembali suatu produk, tapi fotonya saja yang kita tampilkan untuk kita tawarkan ke orang-orang. Kita menjual produk-produk itu, lalu setelah ada customer yang pesan ke kita melalui WhatsApp misalnya, atau melalui Facebook, melalui Instagram, atau apa saja, kita tinggal mengirimkan order ke suppliernya, dan supplier itu yang mengirim ke customer kita. Jadi sistem dropship ini sangat menguntungkan, karena kita tidak perlu menyimpan stok, tidak perlu modal yang sangat besar. Juga sistem dropship ini kita tidak perlu repot-repot packing dan tidak perlu repot-repot kirim. Cuma tugas kita adalah mencari customer, share produk yang akan kita jual ke teman-teman, ke grup, dan sebagainya. Catatannya adalah orang-orang itu tidak mau menjadi objek dari penjualan kita. Jadi kalau kita sharing sesuatu yang bersifat menjual, biasanya orang-orang itu terganggu. Tetapi apa boleh buat ya, kadang-kadang kita perlu share itu karena itu adalah jualan kita, cara kita memperoleh penghasilan. Teman saya sering sharing tentang laundry, usaha laundry dia. Mungkin seminggu sekali dia share, walaupun orang-orang sudah tahu, di-share lagi seperti itu. Dan beberapa orang mungkin terganggu, beberapa orang juga tidak, karena menyadari bahwa bisnis itu perlu repetition, perlu pengulangan supaya orang ingat lagi, diingatkan lagi, dan sebagainya. Dan memang bisnis itu perlu kegigihan. Hanya saja yang di-share mungkin gambarnya berbeda, gambarnya dibuat lebih menarik, mungkin ada promo khusus dan sebagainya. Demikian ulasan ulang dari apa yang saya dapat dari channel Kamu Lupa ya. Jadi saya juga sekaligus mempelajari 7 hard skill ini, mana yang bisa saya terapkan di dalam kehidupan saya sendiri. Kalau misalnya coding saya tidak bisa, reseller saya bisa, cuma saya kadang-kadang tidak ingin mengganggu kenyamanan orang lain. Desain grafis mungkin saya bisa, fotografi menggunakan HP saya bisa, kalau dengan kamera yang mahal-mahal mungkin saya tidak sampai ke sana. Pengisian suara atau podcast bisa, tapi saya lebih suka video.
Kemudian video editor, ya itu yang perlu saya pelajari, bagaimana menggabungkan video dengan gambar, ditambah suara atau ditambah tulisan atau teks. Menulis bisa, tetapi mungkin tidak terlalu efektif. Jadi untuk saat ini yang saya pelajari adalah membuat video untuk diupload di YouTube. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih.